Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Natal tahun 2024 mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Ajakan untuk terus menebar cinta kasih dan menguatkan bangunan kemanusiaan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab semakin lekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Tapi kalau sebaliknya, semakin berjarak antara umat dan ajaran agamanya, banyak risiko kerusakan, baik manusia maupun alam raya yang akan terjadi. Karena itu, mari jadikan perayaan Natal tahun 2024 ini sebagai momentum membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Haleluya. Jangan balas komentar Bapak Ibu ya. Komentar-komentar orang Aceh nggak usah dibalas, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita merayakan Natal, tidak ada urusan dengan mereka Bapak Ibu ya. Mereka mau komen apapun, perayaan Natal tetap jalan. Mereka mau bilang lahirnya dewa matahari, dewa apapun lahir, perayaan Natal tetap jalan Bapak Ibu. Kita yang merayakan Natal, mereka yang sibuk. Awesome. Sama halnya Bapak Ibu, kita makan babi, mereka yang sibuk ya. Kita yang beribadah, mereka yang sibuk Bapak Ibu. Natal kita merayakan, tidak meminta uang sama mereka, tidak minta apapun sama mereka, tidak mengemis untuk dirayakan hari Natal, tapi mereka yang kepanasan. Memang iblis, sifat iblis begitu Bapak Ibu. Sifat iblis itu tidak bisa melihat ada anak Tuhan yang sukacita. Itu iblis, ya. Iblis memang kepanasan Bapak Ibu. Bahkan sampai-sampai saudara, saya melihat live, ya, ada live tertentu hari ini. Mereka juga merayakan Natal Bapak Ibu. Cuma judulnya beda. Tidak malu saya melihat ya. Saya melihat mereka tidak malu Bapak Ibu. Mereka buat hari mu'alaf sedunia. Hari mu'alaf sedunia mereka buat Bapak Ibu ya. Sibuk mereka ya. Mereka buat tandingan. Kita Bapak Ibu ya, ketika mereka merayakan buat maulid ya, buat apa, tidak pernah kita buat tandingan-tandingan kan. Karena itu urusan mereka saudara ya. Kita Natal mereka buat tandingan ya. Mereka buat tandingan saudaraku. Hari mu'alaf sedunia. Hatinya dipenuhi dengan kebencian saudara ya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Bapak Ibu kalau mau lihat silakan nonton, tidak masalah ya. Lihatlah mereka lagi komalnya si Zumba dan kawan-kawannya itu lagi merayakan hari mu'alaf sedunia itu katanya. Lucu Bapak Ibu ya. Hari murtad sedunia dibuat hari mu'alaf sedunia. Itu lucu sekali Bapak Ibu ya. Hati nuraninya kemana, pikirannya kemana, akal sehatnya kemana Bapak Ibu ya. Tapi tidak masalah lah ya, tidak masalah, itu urusan mereka ya. HP mereka, akun TikTok akun mereka Bapak Ibu, paket data mereka ya. Yang penting tidak usah Bapak Ibu hadir untuk typing aneh-aneh ya. Kita orang Kristen tidak diajarkan untuk hadir ke live mereka typing aneh-aneh. Biarkan mereka merayakan hari mu'alaf sedunia. Biarkan mereka merayakan Bapak Ibu. Jatuhnya pada tanggal 25 Desember. Biarkan mereka merayakan. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Maklum anak kecil baru bisa berjalan.
Ya, kalau anak kecil baru bisa berjalan, Bapak Ibu jangan diganggu. Biarkan dia jalan, biarkan dia lari. Nah, paling jatuh, kalau sudah jatuh luka, habis itu nangis, pulang ke rumah nangis, dibalut, diperban, selesai itu lari-lari lagi mereka, Bapak Ibu, biarkan. Merayakan hari mu'alaf sedunia ya. Luar biasa Bapak. Lagi live mereka Bang Pedi. Benar, mereka lagi live. Ya, mereka lagi live. Jangan ganggu live mereka, biarkan. Biarkan mereka menikmati momen indah di Natal ini Bapak Ibu. Nah ya, kalau kita merayakan hari kedatangan Yesus Kristus, hari lahirnya Juru Selamat. Nah, mereka merayakan hari lahirnya, hari mu'alaf sedunia. Biarkan Bapak Ibu ya. Itu terjadi pro dan kontra juga di antara mereka, sesama mereka Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Haleluya, Merry Christmas semuanya. Bapak Ibu, jangan membalas komentar yang negatif dari ujung Sumatera ya. Jangan. Jangan balas Bapak Ibu ya. Kita merayakan Natal, ingin mendengarkan pujian Natal di hari ini. Hari yang berbahagia ini kita merayakan Natal. Orang sebelah hari ini merayakan hari mu'alaf sedunia katanya Bapak Ibu ya. Jadi kita merayakan Natal, mereka merayakan hari mu'alaf sedunia. Jangan balas komentar mereka. Dan sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas bagi kita semuanya. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya damai Natal selalu ada di dalam hati kita. Dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jadilah pribadi yang membawa shalom. Pribadi yang membawa damainya Tuhan, damainya Kristus. Yang tidak bisa pulang kampung karena pekerjaan dan karena sesuatu hal, tetap kita bawa orang tua kita, keluarga kita yang jauh ke dalam doa kita di hari Natal ini. Ya. Kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka, tapi bisa lewat telepon Bapak Ibu. Mengucapkan selamat Natal dan bawa orang tua kita, keluarga kita dalam doa Natal kita di tahun ini. Dan kita berdoa supaya tahun depan kita bisa berjumpa dengan orang tua kita. Dimanapun kita berada, tahun depan kita berdoa supaya kita bisa bertemu dengan keluarga kita. Kita bisa bertemu dengan orang tua kita di Natal yang akan datang. Tuhan Yesus sangat baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Makanya dia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan contoh kepada kita, untuk memberikan teladan kepada kita. Makanya Yesus bukan saja Tuhan, tetapi dia memberikan teladan. Dia sebagai teladan bagi kita Bapak Ibu. Dia sebagai contoh bagi kita. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada saudara semuanya, biarkan Muslim-Muslim Aceh itu typing yang aneh-aneh tentang saya dan untuk saya. Pengharapan saya kepada Bapak Ibu semua, jangan membalas komentar mereka. Ya, jangan balas komentar mereka. Apapun typingan mereka, apapun komentar mereka, jangan balas Bapak Ibu ya. Jangan balas, biarkan. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah memberkati, terima kasih yang sudah mendoakan, yang sudah tetap layar, yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru. Sekali lagi, tidak jemu-jemu saya mengingatkan Bapak Ibu semua, jangan membalas komentar yang negatif. Apapun komentar mereka, kita tetap merayakan Natal Bapak Ibu. Kita tetap sukacita di hari Natal ini ya saudara ya. Apapun komentar orang di luar sana tentang iman kita, kita tetap sukacita di hari Natal ini. Ada yang mengatakan hari ini adalah hari mu'alaf, yaitu hak-haknya orang Bapak Ibu. Yang penting kita merayakan Natal, yang penting kita tidak akan hilang sukacita Natal di dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa harus tanggal 25 Desember? Nah, inilah Bapak Ibu ya, yang membuat lucunya minta ampun ya. Kenapa harus tanggal 25 Desember? Apa sih yang membuat keberatan mereka kita merayakan Natal? Kita tidak minta-minta sama mereka. Kita tidak minta angpau sama mereka. Kita tidak berharap mereka merayakan Natal. Tapi mereka yang sibuk saudara. Kenapa sih harus 25 Desember? Ini lucunya minta ampun Bapak Ibu ya. Katanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku.
Tapi mereka tidak akan tenang hatinya. Entah hati mereka Bapak Ibu dikuasai oleh kegelapan, saya tidak tahu. Tapi kalau saya melihat cermin, ya, saya melihat typingan mereka itu seperti saya melihat cermin Bapak Ibu. Kalau saya melihat typingan mereka itu mengingatkan saya pada masa-masa di mana saya berada di dalam agama, di mana agama itu sama dengan mereka Bapak Ibu. Saya dulu dikuasai oleh kuasa kegelapan hati dan pikiran saya, sehingga setiap melihat orang Kristen yang sukacita, saya tidak senang. Saya tidak suka. Saya berusaha bagaimana bisa mengganggu. Tapi di media sosial Bapak Ibu, di luar media sosial nggak berani saya. Bapak Ibu, mereka tidak akan berani datang ke rumah kita mengganggu perayaan Natal kita, nggak akan berani. Pengecut, ya. Beraninya di mana Bang Pendi? Beraninya di media sosial. Ganggu-ganggu live di TikTok, ya. Nah, itulah keberanian mereka yang mereka miliki Bapak Ibu. Nah, kita yang merayakan Natal, melihat damai Natal, mereka kepanasan. Mereka tidak terima. Bahkan mereka meminta kita untuk masuk agama mereka Bapak Ibu. Jangan mau saudara. Lihat perilaku mereka saja, coba lihat. Kemarin kejadian di Jerman, ya. Teriak nama Tuhan. Ya, ada orang-orang tertentu teriak nama Tuhan lalu melakukan hal-hal di luar kewajaran. Apakah Tuhan mengizinkan, Tuhan merestui namanya dipakai untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran? Itu di Jerman kejadian kemarin Bapak Ibu. Itu sangat memilukan. Timbul pertanyaan, tanda-tanya besar dari orang-orang di luar agama mereka. Bahkan sebagian orang hari-hari ini di dalam agama mereka timbul tanda tanya Bapak Ibu. Timbul tanda tanya. Kenapa? Ketika melakukan gom, ya, gom, mereka teriak nama Tuhan. Kenapa ini? Ada apa ini? Apa yang mereka baca? Apa yang mereka dengar? Sehingga mereka rela melakukan hal-hal di luar kewajaran. Ketika saya sampaikan ini Bapak Ibu, ada yang bilang apa saudara? Ada yang bilang provokator. Tadi mereka menghina kita, kita tidak mengatakan provokator. Ini kelakuan setan Bapak Ibu. Kelakuan setan, kelakuan kuasa kegelapan. Nah, kuasa kegelapan dan setan itu tidak mau pekerjaannya ditelanjangi saudara. Tidak mau. Tidak mau pekerjaannya ditelanjangi. Itu setan Bapak Ibu. Jadi dia mau melakukan sesuka hatinya, tetapi pekerjaannya tidak boleh ditelanjangi. Itulah setan. Lalu mereka mengajak kita untuk masuk ke agamanya dia. Ada yang mau saudaraku? Ini pertanyaan saya kepada saudara, ada yang mau Bapak Ibu? Coba pikirkan. Ada yang mau tidak? Kalau saya Bapak Ibu enek. Betapa banyak. Abangku Bang Mineral, selamat Natal Abang. Tuhan memberkati selalu dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Ibu melihat kelakuan mereka, saya berpikir 1000 kali, kok tidak malu ya mereka mengajak saya untuk kembali ke agama di mana sudah lama saya tinggalkan agama itu. Ketika saya melihat tingkah lakunya Bapak Ibu, masih berani, masih pede mereka mengajak saya untuk kembali ke agamanya. Jadi kalau saya kembali ke agamanya, akal saya sama dengan dia Bapak Ibu. Kelakuan saya sama dengan dia. Karakter saya itu karakter yang jahat saudaraku. Saya sudah sering sampaikan bagaimana perubahan karakter setelah saya percaya kepada Yesus. Ya. Jadi saya sudah berada di jalur yang benar, di jalan yang benar, dicoba tarik kembali untuk berada di jalan kegelapan. Mana mau, Bos? Ya. Mana mau? Sudah berada di jalur yang benar, di jalan yang benar, sudah berada di dalam kebenaran. Masa kalian mencoba untuk menarik saya kepada kegelapan? Ini ada yang bilang mencari uang kali lu katanya. Bapak Ibu, dia sudah ingatkan mencari uang. Bagi yang belum kasih kado Natal, silakan dulu kado Natal dikasih. Dia sudah ingatkan Bapak Ibu. Saya spill ya, saya sematkan. Yang belum kasih kado Natal silakan kasih. Kopi, kasih gula kah, kasih roti kah, silakan kasih.
Luar biasa mereka ini Bapak Ibu ya. Cari uang katanya. Cari uang. Mereka nggak cari uang Bapak Ibu ya. Yang penting kita tidak cari uang di persimpangan-persimpangan, ya kan? Nah, tidak tahan-tahan sesuatu untuk cari uang, tidak. Ini luar biasa mereka mengingatkan kita Bapak Ibu untuk kasih kado Natal. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu mereka ini ya. Bagaimana kita yang sudah berada di dalam kebenaran ditarik untuk berada di dalam kegelapan. Mana mau bos? Oke. Benar, mereka betah di Komal. Ya, mereka betah di Komal ini Bapak Ibu. Sekalipun mereka benci sama saya, tapi mereka sangat betah di Komal ini. Tidak akan beranjak mereka di Komal ini Bapak Ibu. Tidak akan beranjak.